Halo, ketemu lagi dengan saya Bah Caca. Di video sebelumnya kita membahas tentang berapa orang pejabat yang sudah saya temui dan bagaimana respon mereka ketika saya mengajak untuk mendukung saya yang ingin melawan korupsi. Kemarin saya menemui satu orang ketua RW dan satu anggota dewan dan salah satu pejabat di dinas kesehatan. Pak RW ini luar biasa, ternyata beliau sudah mempunyai inisiatif untuk bagaimana caranya di ke-RW-annya beliau membuat data. Nah, saya ajak Pak RW untuk bekerja sama, untuk bersinergi dengan saya. Jadi kalau saya berpikir bagaimana caranya kita bersatu dalam hal membuat data, jadi jangan sendiri-sendiri. Karena yang saya perjuangkan adalah bagaimana caranya di Kota Tasikmalaya ada pusat data. Jadi satu data digunakan oleh semua pihak. Tapi kalau masing-masing membuat data, itu tidak akan pernah menyelesaikan kemiskinan secara signifikan. Jadi saran saya kepada Pak RW, mending kita bersatu saja, kita bersinergi. Sehingga nanti ketika kita bersatu akan menjadi sebuah kekuatan. Konsep pendataan saya silakan dicek di website pakirmiskinker.com. Nah, kemudian saya pun bertemu dengan Pak Dewan. Saya bercerita banyak tentang kemiskinan dan anti korupsi. Saya mengajak Pak Dewan untuk bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan kemiskinan itu secara sistem. Jadi di hulunya, bukan di hilirnya. Kalau di hilirnya kan cuman berbagi aja, cuman pendistribusian bantuan itu di hilir. Tapi kalau di hulu kita bicara sistem. Jadi bagaimana caranya kita merubah sistem lama yang terbukti tidak efektif, kita rubah dengan sistem baru yang merupakan perbaikan dari sistem lama. Harusnya sekelas anggota dewan paham bagaimana caranya bicara tentang sistem. Saya aja yang bukan anggota dewan mau kok bicara tentang sistem. Jangan sampai sekelas anggota dewan hanya bergerak di hilir. Maaf, hanya bergerak untuk pencitraan. Saya minta masyarakat jangan mau dibodohi. Saya sebagai masyarakat sudah mulai bicara tentang sistem. Dan ketika saya bicara tentang sistem kemudian tidak direspon oleh sekelas anggota dewan, pertanyaannya adalah untuk apa ada wakil rakyat? Mending saya aja jadi wakil rakyat, lumayan ngerti sistem. Nah, tentang anti korupsi mungkin banyak orang yang belum paham apa sih yang dikerjakan Abah Caca terkait anti korupsi. Jadi begini, dasar pemikiran dari pergerakan anti korupsi yang saya jelaskan di website dukungkami.com adalah ketika hukum, ketika sistem sudah tidak mampu melawan korupsi, maka benteng terakhir yang bisa menghentikan korupsi adalah diri sendiri. Orang-orang yang tidak bisa korupsi hanya orang-orang yang mempunyai moral, yang mempunyai hati. Makanya pergerakan anti korupsi saya fokus di gerakan penyadaran, bagaimana caranya menyadarkan orang untuk tidak korupsi. Kita sentuh hatinya, kita ketuk moralnya. Nah, bagaimana teknisnya untuk mengetuk moral? Nah, berhubung pihak yang paling terdampak oleh korupsi adalah orang miskin, maka yang saya angkat adalah kemiskinan. Tapi kemiskinannya bukan hanya sekedar angka, tapi kemiskinan berupa fakta. Fakta artinya bisa dilihat, bisa didengar. Makanya saya buat data warga miskin itu dilengkapi dengan video. Jadi bukan hanya teks ataupun gambar, bukan, tapi ada videonya. Nah, video ini yang akan dikombinasikan dengan edukasi tentang anti korupsi. Jadi kenapa saya menstatuskan diri sebagai YouTuber atau konten kreator? Karena gerakan penyadaran itu fokus intinya adalah bagaimana caranya memproduksi video yang isinya tentang edukasi anti korupsi digabungkan dengan fakta kemiskinan yang dihasilkan oleh korupsi. Jadi video-video tentang kondisi orang miskin itu nanti disodorkan kepada pihak-pihak yang berpeluang untuk melakukan korupsi, pihak-pihak yang mengelola uang rakyat, pihak-pihak yang mengelola uang negara. Makanya saya ketika menemui para pejabat, saya tidak akan muluk-muluk, saya cuma minta nomor WA saja. Karena nanti konten-konten yang menyentuh moral tentang akibat atau dampak yang dimunculkan oleh korupsi itu akan saya suguhkan kepada Anda. Ketika Anda menonton fakta yang diakibatkan oleh korupsi atau menonton kemiskinan yang diakibatkan oleh korupsi, saya berharap batin Anda tersentuh, nurani Anda bicara, sehingga Anda menghentikan perilaku korupsi Anda. Tapi kalau misalkan fakta kemiskinan yang Anda lihat di video pun tidak menyentuh hati Anda, artinya hati Anda sudah buta, hati Anda sudah digelapkan, tidak peka, dan Anda harus bersiap-siap
Ketika nanti Anda mati, maka pertanggungjawaban terhadap apa yang Anda curi, terhadap apa yang Anda maling, terhadap apa yang Anda korupsi, itu akan menunggu ketika Anda mati. Maka saya sarankan kepada pihak-pihak yang berpeluang untuk korupsi, lebih baik Anda membawa membawa kain kafan di tas Anda. Bawa kain kafan walaupun cuma secarik, walaupun cuma sedikit. Setidaknya kain kafan akan mengingatkan Anda bahwa Anda akan mati. Dan saya harap mengingat kematian akan menghentikan Anda untuk tidak korupsi. Saya Bah Caca, sampai jumpa di video berikutnya. Salam transparansi.